Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Unhas dan yang saya hormati Bapak Hanifuddin selaku dosen pengampu filsafat ilmu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep ilmu pendidikan filsafat dan pendidikan Islam. Masuk bagian pertama, di sini ada pengertiannya. Yang pertama ada pengertian filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan batas-batas pengetahuan manusia. Selanjutnya ada pengertian ilmu pendidikan. Nah, ilmu pendidikan ini adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang proses belajar, pengajaran, dan pengembangan manusia. Dan di sini ada pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam ini adalah pendidikan yang mempunyai karakteristik dan sifat keislaman. Pendidikan yang didirikan dan dikembangkan di atas ajaran Islam. Selanjutnya, di sini ada alasan penting mengapa kita harus mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, agar kita memahami tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, mengembangkan kurikulum Islami. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, mengembangkan metode pengajaran yang efektif. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman tujuan pendidikan Islam. Nah, selanjutnya ada klasifikasi ilmu. Yang pertama ada ilmu, kedua bahasa, ketiga alam, keempat agama, dan yang kelima sosial. Lanjut ada sumber ilmu pengetahuan. Nah, ini berasal dari tiga. Yang pertama ada wahyu, akal, dan juga pengalaman. Selanjutnya ada pembagian filsafat ilmu. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu nakli atau wahyu. Nah, ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan sedangkan yang kedua itu ilmu akliyah. Nah, itu akal. Nah, ini bersumber dari hasil pemikiran manusia. Ini sering kita sebut sebagai ilmu dunia. Nah, terus di sini ada perbedaan, persamaan, pendidikan dan pendidikan Islam. Nah, untuk perbedaannya ini, pendidikan umum itu bersumber dari pemikiran manusia, dan sedangkan pendidikan Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, untuk persamaannya, ini itu sama-sama proses sadar untuk mengembangkan potensi manusia melalui bimbingan dan pembelajaran. Nah, terus di sini ada ruang lingkup FPI. Nah, di sini ada 5 bagian. Yang pertama, itu tujuan pendidikan Islam, yaitu menjadikan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendidik dan peserta didik. Nah, pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab dalam perkembangan anak dan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dan yang ketiga, sini ada filsafat pendidikan Islam. Nah, ini menghendaki lingkungan pendidikan yang bercorak Islami sehingga memberi nuansa Islami pula terhadap perkembangan peserta didik. Dan yang keempat, ini ada metode pendidikan Islam. Nah, ini tuh pemikiran yang melatar belakangi suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir, ada kurikulum pendidikan Islam. Nah, ini itu adalah seperangkat rancangan, perancangan, dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.